Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau yang biasa kita sebut juga kesepakatan kelas. Silakan nanti setiap orang menuliskan di sini atau kalau kurang di sini. Jadi satu orang boleh 2 lembar, ini mudah-mudahan cukup, 2 ini 2 ya, mudah-mudahan cukup. Kalau enggak ini satu dituliskan minimal 3 aja. Pakai alasan nggak? Kenapa? Nggak usah pakai alasan. Tapi kita paham kenapa kita harus menuliskan keyakinan kelas tersebut. Ya, tidak boleh tidur. Kita kan ya, karena akan ketinggalan pelajaran, tidak menghargai yang berbicara, juga tidak menghargai teman. Karena kalau tidur yang lain aja, ya, hanya malam. Tidak usah dituliskan, dituliskan di sini. Udah bagus ya. Ini kalau dibagi, ambil aja satu dulu. Kalau kurang, 1 hijau, 1 kuning. 1 hijau, 1 kuning. Itu masih porsi 3 benar? Kenapa? Masih porsi 3 kan ada 2. Nah, masing-masing kesepakatan kelasnya itu ada porsi 3. Oh iya ya, biar satu kesepakatan kelas di 1 post-it berarti 3 lembar aja. Dinda 3 lembar ya, 3 lembar aja. Jadi kan 3 kesepakatan kelas berarti 3 lembar. Bebas lah, mau yang hijaunya 2, mau yang kuningnya 2. Nanti setelah itu ditempelin, tidak usah dikasih nama ya, ditempelin aja di sini. Nanti kita kelompokkan. Satu kesepakatan, Bun. Apa? Satu lembar, satu kesepakatan. Gitu aja. Kayaknya nggak akan cukup, ininya kecil. Apa punya? Posisinya kecil. 3 lembar. 3. So, tulis mulai dari sekarang ya. Negeri era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang. Tidak berkata kasih. Yang lainnya mendengarkan itu. Menghargai semua teman dan tidak membayar yang Iya. Laksanakan tugas dengan benar. Tuh, Tidak makan dalam kelas. Tidak berizin ketika pelajaran. di sini ya. Menjaga kebersihan kelas. Ya. Mengikuti
mendirikan kelas dengan bersih. Tidak meminum minuman yang berasal di kelas. Menjaga kebersihan kelas dengan tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membaca buku melarang musik dan dengan kata adalah sedang mengajar. Tidak boleh buang tidak boleh buang atau menyampah di kelas. Menjaga kebersihan, Menghargai yang sedang berbicara. menghargai. Menjaga barang kelas, sekolah atau barang teman. Benar, ini menjaga fasilitas ya. Tidak membuang sampah sembarangan dan langsung pada tempatnya. Mengerjakan tugas yang diberikan guru, Iya. dikerjakan di kelas, tidak dijadikan PA. Tidak berisik atau ngobrol saat KBM kecuali istirahat. Mengerjakan tugas ketika disuruh. Tidak ribut saat pelajaran berlangsung. Menghormati guru. Sip, ini sama tuh. Tidak mengganggu guru yang sedang mengajar. Iya. Tidak boleh makan di kelas. Ini seperti sama Tidak mengotori kelas. Mengerjakan tugas-tugas. ya. Selalu bertanya jika tidak mengerti. Ya, sip. Tidak berisik saat menjelaskan. Ini sama ya. Menghargai orang yang Ataupun di kelas. Tidak berkata pasal dari kelas. Sip. Iya. selalu menjaga kebersihan kelas agar kita tetap Cerita selamat terakhir lagi. Sini. saling menghargai sesama teman dan tidak boleh mencela satu sama lain. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa
semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita mulai sesi berbagi, mari kita mulai dengan baca basmalah. Baik, mungkin langsung saja. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Hari Rabu tanggal 2 November 2022, saya akan melaksanakan sesi berbagi atau pembahasan apa yang sudah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak seperti itu. Adapun yang akan disampaikan itu tentang budaya positif. Di sini sebenarnya kalau untuk budaya positif di Ashika, alhamdulillah sudah sangat banyak. Yang pertama, mungkin pengertian budaya positif kita juga sudah paham semua bahwa budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh manfaat. Nah, budaya positif ini akan menuntut siswa untuk melakukan hal-hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik akan terbaik yang akan bermanfaat untuk kehidupan mereka. Jadi harapannya budaya positif yang dibangun di sekolah itu tidak hanya sebatas di sekolah luar sudah tidak dilakukan lagi, tapi harapannya adalah bermanfaat kelak ya sampai mereka dewasa akan dibawa seperti itu. Kemudian ini mungkin alhamdulillah banyak budaya positif yang sudah kita terapkan di Ashika School. Di antaranya nilai budaya religius ya, melaksanakan sholat 5 waktu itu sudah menjadi kebiasaan ya. Sholat tahajud, sholat duha, wakaf yang sebelum belajar, setelah belajar juga kita selalu berdoa ya, itu selalu. Kemudian ada mengikuti juga agenda BPI dan lain-lain. Ini masih banyak sebenarnya ya kita tuliskan semua. Kemudian juga budaya akhlak mulia ya. Di sini yang pertama budaya 5S ya. Kita juga kalau ketemu anak-anak alhamdulillah sudah anak-anak baik kita sudah membudayakan senyum, salam, sapa, hormat dan berkata yang baik, saling menghargai dan saling tolong-menolong serta budaya mandiri dan tanggung jawab dalam belajar ya. Kita juga sudah menerapkan budaya ini ya. Tiap hari Sabtu pagi kita ada literasi ya, untuk membentuk karakter ini. Kemudian ada juga karakter disiplin dan tertib untuk kita biasa lakukan dalam kegiatan apel pagi dan karakter berwawasan global melalui program bahasa, kemudian berkompetisi dalam lomba-lomba, aktif mengikuti ekskul dan masih banyak itu alhamdulillah ya. Itu beberapa saja di antaranya budaya di Ashika. Nah, dalam penerapan budaya positif ini tentunya tidak bisa instan ya. Semuanya berproses dan tentu ada mungkin beberapa siswa yang belum bisa menerapkan budaya positif tersebut. Nah, bagaimana ketika ada siswa kita misalnya yang melanggar budaya-budaya positif ini ya? Langkah apa yang sebaiknya kita ambil ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah misalkan dengan memberi hukuman, konsekuensi, atau dengan restitusi? Nanti untuk hukuman dan konsekuensi itu sudah kita dengarkan. Namun untuk restitusi bagi saya pribadi itu merupakan pengetahuan yang baru ya. Apa itu restitusi? Nah, ini di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Ini adalah tujuannya untuk mendisiplinkan ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi ya. Kalau restitusi itu merupakan pilihan ya. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Bahkan dengan hukuman mungkin ada yang menyimpan dendam ya sampai lama seperti itu.
dan bisa jadi tidak berubah wataknya atau hanya tertentu saja. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman, tetapi untuk jangka waktunya pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang lama. Ya. Kemudian di sini banyak ya ininya apa namanya perbedaannya. Kalau hukuman itu peraturannya adalah kamu harus begini. Ya. Dan mungkin dari gestur tubuh kita juga namanya menghukum kan mungkin sambil senyum tangan ya. Pasti gelap gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi ditanya dikaitkan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Sedangkan kalau untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Misalnya perbuatan ini menurut kamu baik atau tidak? Ditanya ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi disentil supaya mereka sadar. Sesudah sadar ada solusi, dan solusinya bukan dari kita, dari murid sendiri ya. Nah, kalau hukuman murid akan membenci peraturan ya. Kalau konsekuensi murid akan menghormati peraturan ya. Sedangkan untuk restitusi murid itu akan menghormati gurunya dan teman-teman seperti itu ya. Jadi kalau apa namanya hukuman itu paksaan gitu ya, itu kepaksaan. Nah, kemudian selanjutnya ini kita tadi kan disampaikan ketika ada murid yang belum bisa melaksanakan ini gaya posisi di mana posisi kita adalah dari hasil yang saya pelajari program tapi belum semua ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemberi rasa bersama, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, ini perbedaannya seperti apa? Ya. Nanti kalau ada masukan saya kalau saya manajer artis bukan sutradara, bukan apa lagi? Ya bukan sutradara masukan, tapi itu berdasarkan kemampuan. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu
senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana itu yang paling ideal? mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan 3 langkah restitusi yang tadi dialog itu. Langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kan anak sudah melakukan kesalahan, sudah melanggar, nah kita stabilkan supaya dia ada pada posisi yang tidak reaktif, juga tidak sombong. Langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan. Bukannya kenapa kira-kira yang salah telah melakukan kesalahannya itu pasti ada alasannya, ya. Yang saya ulang dulu videonya, ini yang sudah saya lakukan. Yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini
Mazaya nih. Jadi kalau yang ada kelas 7 ini beberapa kali ya saya tidur. Baik atau tidak? Tidak baik. Karena tugas belajar kan kalau untuk di kelas belajar sungguh-sungguh. Tetapi memang semua orang juga tidak ada yang sempurna, tidak ada yang luput dari kesalahan. Mazaya, teman-teman, Bunda juga sendiri pernah melakukan kesalahan. Yang terbaik adalah memperbaiki kesalahan. Ya, siap memperbaikinya? Siap, alhamdulillah. Nah, tapi Bunda paham pasti ada alasan atau penyebab Mazaya tertidur di kelas. Boleh diceritakan alasannya apa? Kan kalau malam gak bisa tidur jadi tidurnya. Oh, nggak bisa tidur. Mazaya tidur jam berapa? Bisa jam 10 cuma kalau tidur jam 11 karena panas. Oh gitu. Itu hampir tiap hari atau? Migrasi di zaman akhirnya kira-kira alasan utamanya misalnya apakah itu sesuatu, apakah nonton atau bagaimana ya? Baru tidurnya mungkin jam 11-an gitu. Oh begitu ya. Baik, sudah tahu. Kalau kita melihat keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita, kesepakatan mana nih yang dilanggar oleh Mazaya ketika tidur di kelas? Menghargai nggak tidurnya? Setelah tidur di kelas, setelah diingatkan oleh Bunda Ika dan teman-teman untuk tidak tidur di kelas dengan cara dipanggil untuk berdiskusi bersama Bunda Ika agar tidak tidur di kelas lagi. Mencoret-coret meja. Nah, menurut Ais, apakah kegiatan mencoret-coret meja itu perbuatan yang baik? Enggak dong, betul ya. Semua manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Ais, teman-teman, Bunda juga. Tapi yang baik adalah ketika kita berbuat salah, kita memperbaikinya. Jangan terus dilakukan sampai akhirnya terus aja.